Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Alhamdulillah tadi kita bisa ngobrol-ngobrol, ada simpulan menarik yang perlu kita bagi ke publik karena menurut saya obrolan teman-teman tadi itu penting untuk diketahui publik, yaitu terkait dengan karomah Kiai Haji Mustofa Bisri Rembang yang dikenal dengan Gus Mus, atau kita orang Rembang memanggil beliau Mbah Mus. Berbeda dengan zaman Gus Dur. Ketika zaman Gus Dur, politik identitas betul-betul dimainkan oleh penguasa Orde Baru. Dalam suasana manajemen penguasa Orde Baru. Tapi pasca Gus Dur wafat atau memasuki tahun dua periode pemilihan presiden yang mengusung Jokowi, tetapi sebenarnya bukan persoalan fenomena Jokowi sebagai presiden menjadi presiden atau tidak menjadi presiden dalam periode kedua ini, tetapi ada yang menarik. Dalam suasana pencalonan Prabowo sebagai calon presiden dan Jokowi sebagai calon presiden, ini ada hal yang menarik menurut saya, yaitu menguatnya politik identitas. Yang tadi saya katakan, ketika zaman penguasa Orde Baru, politik identitas dikendalikan oleh penguasa Orde Baru, dalam hal ini Presiden Soeharto melalui tangan panjang gerakan-gerakan Islam kota, gerakan-gerakan Islam berdasi, atau gerakan Islam dalam wadah ijmi dalam konteks ini, dan wahwatuha. Tetapi di suasana pencalonan antara Prabowo dan Jokowi pada tahap periode yang kedua ini, sebelum terpilih salah satunya dalam konteks ini Jokowi, itu gerakan politik identitas betul-betul berkuasa. Mampu bermain tanpa kendali penguasa siapapun. Bahkan nampak sekali menguasai penguasa-penguasa politik manapun. Betapa dahsyatnya politik identitas ini dengan menggunakan simbol agama, dengan berbagai cara yang dalam tanda kutip gila-gilaan, mentolo dalam bahasa Rembang itu. Tapi di tengah kekuatan politik identitas yang tidak terkendali lagi dan yang tidak terbendung lagi sebagaimana yang terjadi pada era Orde Baru, politik identitas yang luar biasa, gerakannya mengerikan itu, ada sosok yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Mustofa Bisri. Beliau ini betul-betul mendadani gerakan-gerakan Islam ramah
gerakan-gerakan Islam kebangsaan sebagai sosok sepuh. Subhanallah, subhanallah, priantun yang sepuh masih mau menandai gerakan Islam ramah lingkungan, gerakan Islam kebangsaan dalam barisan Nahdlatul Ulama menghadapi gerakan politik identitas yang begitu dahsyat. Dan sosok Gusmus tetap tegar, bertahan, mempertahankan nilai-nilai nubuah yang diwariskan kepada Wali Songo dalam konteks gerakan Islam di Nusantara ini, yang dilanjutkan oleh para ulama-ulama NU atau kiai-kiai NU. Gusmus menjadi sosok yang berdiri tegak, tegas dalam sajak-sajaknya, menegaskan arti penting akhlakul karimah, nilai-nilai nubuah, arti pentingnya sebuah bangsa bagi keberagamaan umat, arti pentingnya ketenangan, kenyamanan, arti pentingnya agama sebagai bangunan nilai kehidupan yang menenangkan, yang membuat tenang orang, yang tidak membuat orang terancam, yang membuat orang nyaman. Dan berdiri tegak sosok Gusmus ini, Mbah Mustofa ini, menjaga tidak hanya NU, subhanallah, subhanallah, tidak hanya menjaga NU, tapi menjaga negeri ini, bangsa ini, dari gempuran politik identitas yang begitu dahsyat. Ini min karomati Mbah Mustofa, min karomati Mbah Mustofa. Beliau betul-betul menandai zaman dengan nilai-nilai nubuah yang tercermin dalam bahasa kemanusiaan, yang tercermin dalam bahasa pencerahan. Sadar atau tidak sadar, yang dilakukan oleh Mbah Mus adalah bagian daripada fase pencerahan yang dilakukan oleh beliau, berbasis nilai-nilai lokal tanpa melupakan prinsip pokok agama yang beliau cintai, agama yang beliau yakini, yaitu Islam yang sudah beliau terima dari para leluhur beliau, yang diwariskan oleh para wali songo, yang bersumber dari nilai-nilai nubuah Nabiul Mustafa Al-Mustafa Al-Murtadha Al-Muntaqa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini min karomati Mbah Mustofa. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa hada alaina min barakat fid darain amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup dengan bacaan Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.